non-toxic trait yang lo gak bisa banget ya. Gue kalau dia gak tahu maunya apa gitu. Plenger. Terus kalian gimana cara ngebedain ujian dalam hubungan sama emang pertanda harus berpisah? Nah itu tuh. Satu sangat religious karena dia jangankan sama Tuhan, sama apa-apa juga takut. Iya. Semuanya dia takut guys. Semua dia takut. Jantungku berdebar. Iya. Aku psikolog. Aku otomatis ya. Aku ke psikolog ya. Aku gak mau makan masakan tetanggaku. Takut diracun. Padahal kan kamu deket sini. Iya sih. Tapi aku gak cocok banget lagi sama orang ekstrovert. Aku kan introvert ya. Bold introvert. Jadi kayak kalau sama orang ekstrovert aku ngerasa dia bukan kayak ceria, kayak humble, enggak. Lasa. Lasa kali, enggak tipe gue kayak gini. Gitu. Tapi pernah gak didekatin sama cowok? Pernah, makanya aku bisa bilang gitu. Kayak iya. tiap melangkah kayak ada aja temennya. Terus aku kan kayak Hai guys. Kembali lagi di podcast kita. Gak apa-apa banget kalau kalian masih bingung karena kita baru dewasa juga. Oke, pertama-tama kenalin dulu, aku Devri Sim. Aku Bella Arswendita. aku Fransi, dan kali ini kita akan membahas terkait bagaimana cara mencari jodoh di hubungan yang bagaimana cara mencari jodoh di usia yang dewasa ini. Mencari pasangan yang tepat. Karena kalau kita ngomongnya mencari jodoh itu kesannya kayak tempatnya di mana nyari jodoh. Oh gitu. Tapi kalau misalkan mencari pasangan yang tepat, cara mencari pasangan yang tepat itu kayak spesifikasi apa ada di beliau-beliau yang beruntung tersebut. Oke. Berarti kita ini mencari pasangan ya. Betul. Tapi menurut kalian kapan seseorang itu bisa dianggap udah siap untuk berpacaran? Kalau berhubungan yang serius ya. Karena kalau misalkan pacaran kan mungkin orang dari SD ada udah pacaran. Tapi when are they actually siap? Dalam hubungan yang serius sebenarnya ya pastinya udah settle ya Wak ya. Lu udah kerja, mental lu udah oke, udah stabil, dan lu udah siap bisa ngemong orang lain selain diri lo sendiri gitu. Itu sih yang pasti ada duit aja sih. Iya sih. Finansial number one ya. Ya, jangan sampai pacaran pakai duit orang tua gitu. Ya. Sebenarnya nggak apa-apa, tapi I wouldn't consider it hubungan serius ya. Kalau misalnya masih dari duit orang tua gitu. Tapi aku juga ketika udah kenal diri sendiri juga sih. Maksudnya kayak udah arti siap itu ketika dia udah kenal sama dirinya sendiri gitu. Baru dia bisa kayak ya berpasangan dengan orang lain. Kenapa mengenal diri sendiri menurut lo penting? Karena ya kalau gimana ya, dia tuh kalau misalnya jalin hubungan itu kan bukan cuman dia doang. Pasti maksudnya ada pasangannya kan. Jadi kalau misalnya dia sendiri aja nggak bisa kenal sama dirinya sendiri, ntar kan jadi kayak berantakan itu, paham gak sih? Yeah, how to regulate emotions, mengenal kayak what they like, what they don't like. Ya benar. Tapi sebenarnya ya untuk mengenal diri sendiri itu juga nggak ada batasan umurnya gitu nggak sih? Bahkan kita sampai umur 30, 40 atau 50 tahun kita kan selalu menemukan sisi diri kita yang baru. Benar sih menurut sih, aku. setuju. Kalau gue malah mikirnya kayak nggak ada batasan umur. Karena even orang yang udah umur 30 dan masih berseliweran di Tinder, di Bumble, terus bio-nya bilangnya kayak looking a partner just for fun, not looking for a serious relationship, itu juga pasti banyak. Iya sih. Tapi kalau menurut kalian udah ada di titik siap untuk hubungan serius apa enggak? Sebenarnya kalau aku kan udah settle ya di kerjaan, di mental masih belum mungkin ya. Tapi sebenarnya aku ngerasa nggak akan ada orang yang siap untuk menjalin suatu hubungan. Kayaknya iya. Oh iya. Iya, karena kayak emang kan siap. Maksudnya aku nggak pernah membayangin seseorang itu kayak bisa ready banget gitu loh. Karena kita kan selalu menjadi manusia yang berubah, manusia yang bertumbuh gitu loh. Kita juga belum tahu gimana sisi diri kita saat kita menghadapi masalah gitu kan dan lain-lain. Jadi kayak mau gimana pun lu tetap harus jadi siap aja gitu. Karena gak ada waktunya untuk menjadi siap. Karena lu jadinya harus dihadapkan dengan kondisi dimana oke, mau gak mau lu harus siap. Lu harus berubah pada saat itu juga. Bener banget di sini. Aku jadi kayak tiba-tiba mikir gitu.
karena aku ini maksudnya kayak pingin punya pasangan ya kan di umur 25 tahun ini kan. Tapi di satu sisi aku kayak mikir nggak siap gitu. Nah tapi pas Cini bilang gini aku kayak oh ternyata memang iya ya. Iya. Memang kayak mau gimana pun kita nggak bisa nunggu kita Kapan harus kita ready siap? kapan siap. Bener. Karena memang nggak ada siapnya gitu. Iya, nanti ujungnya jadi kayak mas-mas umur 30 tahun yang Ya. tadi gue singgung gitu. Tapi mungkin emang gak akan ada yang 100% siap. Tapi yang pertama itu yang penting lo udah mau berkomitmen. Iya. And Iya. with commitment comes a lot of effort. Kayak misalnya lo harus grow together Yes, gitu benar. kan. Terus lo harus punya deal-dealan kalau problem solving seperti apa gitu. Lo punya skill bisa negotiate, lo punya communication skills, lo bisa regulate emotion lo gitu. Jadi kayak kalau semua itu udah cek, ya udah menurut gue itu udah capable lah. Bukan siap ya, capable untuk punya hubungan yang serius menurut gue sih kayak gitu ya. Iya, karena pada akhirnya yang paling utama adalah seberapa cinta lo sama pasangan lo itu kan. Kasih itu yang utama. Kalau lo udah cinta, perasaan kalian saling terhubung, ya mau gimana pun kan kalian pasti milih kita harus bersama pada apapun situasinya yang terjadi, kita harus bareng. Kan itu intinya kan pada akhirnya kan gak siap Benar. juga. Iya. Apapun yang terjadi kita gak bakal Iya. siap. Tapi karena gue sayang sama lo, ayo Ya. Even like kita with the, hantam dunia ini. Gentleman. even with the most right person for us gitu ya, akan ada momen-momen yang kita kayak Aduh. gitu. Atau misalnya kayak dibilang misalnya nih tunanganmu, jangan deh tunangan orang gitu kan. Sakit Iya. apa segala macam. Kita kebayangnya kan kayak Iya, iya. nggak siap gitu. But then ya itu yang kita perlu readyin tuh ya mental kita sih menurut gue kayak gitu. Komitmen sih. Jadi kalau misalkan emang yang lagi nonton ini kayak mikir gue udah pengen banget punya hubungan yang serius, think again. Think again. Lo udah semua checklist itu belum gitu. Lo seenggaknya udah tahu lo sukanya apa, lo orangnya bagaimana, lo mau untuk selalu ketemu di tengah. Karena hubungan, nyokap gue pernah ngomong hubungan yang lama itu ya, hubungan pernikahan sampai tua sampai kuncinya itu cuman yang penting lo ngobrolnya cocok. Iya. Karena sampai tua ya kerjaan lo berdua tuh ngobrol doang. Problem solving include ngobrol, terus kayak curhat satu sama lain gitu. Jadi emang ngobrolnya harus cocok. Tapi kalau di kalian ada nggak sih kalian udah aware nih terkait sifat-sifat seseorang yang cocok dan nggak cocok di kalian untuk hidup selamanya? Selama-lamanya. Aduh, kok mikir selama itu kayak Selamanya loh. lama banget Iya loh betul. gitu. Since gak ada orang yang sempurna, kita Iya. pilih aja orang yang kekurangannya paling bisa kita tolerir Yes. selamanya. Misalnya kayak dia sendawa gitu, sendawa sembarangan. Lu tolerir Tapi nggak? nggak apa-apa sih gitu. Iya sayang. Tapi kalian ada yang nggak cocok banget nih, gue bisa nih gue sama tipe orang yang kayak gini misalnya. Tapi ini kita ngomongin jangan yang toksik ya, yang normal tapi kayak aduh nggak, Oh gitu. Susah. Iya. jangan yang toksik banget misalnya. Harus toksik baru nggak Misalnya diterima. orangnya ini nggak mau beberes. Misalnya, itu kan Oh. banyak orang yang kayak gitu. It's not a Itu toxic. toksik nggak sih? Banyak yang kayak gitu tahu, yang Tapi kan emang bukan udah normal terbiasa. nggak sih nggak mau berberes? Artinya dia malas. Ya Tapi tapi nggak ada. toksik. Kalau Bukan toksik itu kayak toksik. posesif. Oh, NPD. gitu, oke, oke. NPD. Tapi gue emang gak bisa sama orang NPD. Gue gak bisa sama orang yang Tapi siapa sih yang bisa sama orang NPD? iya kayak kan ada. Tapi banyak sih orang ada, NPD punya yang penting pasangan. Ganteng, yang penting kaya. Paham gak lo? Itulah yang kalian mau, yang penting kaya. Iya, yang penting cantik, yang penting bohai. Padahal mimi 24 jam ada. Oke. Ada, itu gue udah pernah dan udah cukup. Sekali doang ya. Sekali aja bos buat belajar. Nah, sifat yang cocok. Belum tadi. Tadi belum ya. Cepet banget sih nih. Ngejar waktu nih. Kalau aku yang kayak mungkin nggak tahu diri kali ya. Maksudnya Gak Gimana? maksudnya contoh kecil nih nggak tahu diri. Misalnya kayak mungkin aduh susah lagi kalau nggak tahu diri. Maksudnya kayak Gak tahu diri misalnya lu udah baikin dia nih. Kalau cowok ya biasanya Iya. gak suka sama cewek yang gak tahu diri tuh misalnya udah dibeliin makan, traktir makan, Udah, terima tapi kasih. gak bilang makasih, Iya, bahkan kayak hal-hal- nuntut kok cuman bisa itu doang gitu loh. Gitu iya nggak? yang Biar kayak gitu. minimum Yang kayak nuntutnya banyak banget tapi pas udah dikasih tuh kayak nggak ada ucapan terima kasih ya gitu. Gitu. Nggak ada rasa ya rasa
kayak menyenangkan pasangan Mengapresiasi. gitu. Mengapresiasi. Enggak ada apresiasi ya. Nanti dibilang, tapi kan bare minimum. Well, girls, Sensor please. girls, I totally understand that like banyak dari lo yang merasa dikasih sama pasangan, diantar jemput sama pasangan itu adalah bare minimum. I understand that. But it would be nice to appreciate it. Karena ya walaupun bare minimum tapi tetap ada effort yang dikeluarkan gitu loh. Nanti lo bayangin aja posisinya misalkan dibalik gitu. Nanti misalkan sudah menikah, lo masakin dia, ya emang sih. Iya. Berarti kan hitungannya kalau di dunia laki-laki ya bare minimum lah. Istri masakin. Tapi udah makanan lo nggak dibilang makasih, makanan lo nggak dibilang enak. Apa yang lu rasain? Kan tidur, apa yang dirasakan. Jadi kayak it's still nice to appreciate Iya. gitu loh. Jangan dianggap kayak ya udah sih kan tuh bare minimum. Tapi aku nggak cocok banget lagi sama orang ekstrovert. Aku kan introvert ya, bold introvert. Jadi kayak kalau sama orang ekstrovert aku ngerasa dia bukan kayak ceria, kayak humble, enggak, lasa, Annoying. lasa kali, nggak tipe gue kayak gini. Oh gitu. Tapi pernah gak didekatin sama cowok? Pernah, makanya aku bisa bilang gitu kayak Oh iya. tiap melangkah kayak ada aja temennya. Terus aku kan kayak aku nggak mau jadi bayangan doang gitu loh, dan aku juga nggak pengen berteman sama temennya. Maaf ya, tapi emang ya aku lebih prefer sama orang introvert aja sih kayak gitu. Kalau kalian kan introvert juga, Kak Mila gimana? Iya. Bisa nggak sama ekstrovert? Pernah, tapi kayaknya mungkin bukan masalah ekstrovert atau introvert ya, tapi lebih ke emang I prefer calmer ones. Oke. Yang lebih calm. Kalau dia emang ekstrovert tapi dia yang calm, nggak apa-apa sih gitu. Karena siapa sih yang suka sama cowok lasak? Gue tanya. Aku paham maksud Cina, dia mungkin itu yang kayak cowok umbang. Apa cowok umbang? Apa cowok umbang anjir? Maksudnya kayak pingin terlihat jago gitu. Apa sih namanya istilahnya? Beda. Aku ngerti banget yang diomongin Cine. Yang kayak misalkan kalau misalkan harusnya itu interaksi yang normal gitu ya. Tapi mungkin yang diomongan Cine tuh karena dia energi ekstrovert jadi kayak bro. Jadi kayak, Emang gitu Cina. Aku kayak jadi kayak ketarik jiwaku. iya kan. Mau pulang. Nggak bisa. Menarik. Non-toxic trait yang lo nggak bisa banget ya. Gue kalau dia nggak tahu maunya apa gitu. Plenger. Bukan. Plenger Dari tadi kok kayak asbun banget dia Kameramen coba. pun tertawa. cowok umbang plenger apa bukan nggak plenger juga. Mungkin kayak gini loh kayak. Oke lanjut, sorry. Kan kalau gue tuh tahu banget passion gue apa ya. At least ya, misalkan gue belum di titik cita-cita gue banget, tapi gue tuh udah tahu passion gue apa, kebisaan gue apa. Jadi kalaupun emang ditawarin kerja, gue tahu yang bisa gue tawarkan tuh apa. Dia tuh enggak gitu. Kayak misalnya, ya emang kamu passionnya apa? Gak ada sih. What? Kayak, emang kamu sukanya cewek yang kayak gimana? Aku sih nggak ada tipe, tapi kayak pokoknya baik. Kayak gak ada pendirian gitu ya. Iya gitu. Kok nggak tahu apa-apa sih. Tapi pernah gak didekatin sama cowok kayak gitu? Cowok plenger. Pernah sih. Pernah. Sampai pacaran nggak? Enggak lah. Dan dideketin Berapa hari pertanyaan. bertahannya? Sekali chat aja. iya. Blow Iya on sih. gitu. Lo ada gak non-toxic trait yang lo gak bisa? Aduh, kenapa sih ditanya sih kan kita udah janjikan. Yaudah ini kita ngomongin yang cocok aja, yang kompatibel banget nih sama Oh iya, kita. cocok iya. banget ya. Aku yang nurut. Iya, kayak aku suka aja kalau cowok-cowok, bukan cowok, sorry. Iya, cowok, bukan cowok-cowok. Cowok yang nurut sama kata-kata aku. Tapi sini Contoh. berarti maksudnya sorry, dominan ya? Aku bukan dominan, manja. Jadi kalau misalnya kebutuhanku dipenuhi, kebutuhan gimana maksudnya kayak apa yang aku mau, misalnya kayak simpel aja kayak capek pengen duduk, ya udah cari tempat duduk dulu, nggak harus kayak tahan aja loh kita bentar lagi mau nyampe, nggak gitu, kayak aku mau duduk dia biarin aku duduk gitu loh. Aku bilang aku lapar, dia kayak bentar tahan, ntar lagi kita mau nyampe gitu kan, kita ntar lagi nyari Ya tapi makan di kalau sana di jalan gitu. gimana ngasih makannya?
Bisa lo kalau lo Aku sayang ingin sama makan, orang. berhenti. Kalau lo sayang sama orang lo bakal udah asam lambung. Bentar kita melipir dulu. Tapi lo udah 500 meter lagi mall. Tapi aku pernah di hubungan yang kayak gitu. Aku pernah kelaparan di tengah jalan. Aku bilang aku udah gemetar, dia tetap jalan terus. Jadi harusnya apa? Ya berhenti dulu lah, kasih aku makan. Maksudnya cari makan ya, cari Kalau makan ada terdekat. warung makan. Ada, aku lihat kok ada tadi. Putar balik. Iya, gitu loh maksudnya. Gitu, yang saat itu juga gitu ya. Jadi kenapa nggak bilang kayak kita makan dulu yuk gitu? Kenapa harus bilang aku lapar gitu? Ya pasti aku bilang lah, kayak mana sih? Gak mungkin lah aku bilang. Lapar ya, artinya apa? Makan. Oh gitu. Kok jadi emosi maaf. Gue cocok banget sama cowok yang very open minded. Gitu. Jadi kayak dia kita nggak harus selalu sepemikiran. Kita nggak harus selalu sharing the same visions in anything. Tapi at least terus kayak misalkan gue ada permasalahan, dia nggak harus selalu harus siding with me. Tapi kayak at least dia tuh nggak yang judging me. Oke. Because I'm totally different with how he thinks is right gitu loh. Oke. Jadi kayak ya udah yang open minded, yang memang kalau gue cerita itu sangat mendengarkan tanpa judgmental. Ya open minded aja. Open relationship? Enggak. Oke. Lavender marriage? Oh, enggak dong. Gitu. Kalau aku malah sama pasangan yang benar-benar dukung aku. Support. Karena aku ini kayak senang banget kalau didukung. Dukungan kecil itu benar-benar berkesan bagi aku. Contohnya kayak misalnya aku cerita nih gini, ya dukung aja gitu. Maksudnya kayak aku nggak perlu yang kayak dia ngeluarin effort tapi dukung aja gitu. Kayak Berarti love language-nya word of affirmation, ya enggak? nggak tahu sih, tapi maybe bisa jadi. Bisa jadi. Tapi aku memang kayak pas aku didukung itu kayak senang aja gitu. Aku cocok banget sama yang kayak gitu. Tapi misalnya nih lu ketemu sama cewek yang dia tuh udah tipe lu banget. Tapi kalau ngomong dia tuh bukan tipe yang ngomong, tapi tipe Bukan yang word action. of affirmation. Iya, tapi dia nggak bisa dukung lo, tapi kayak ada tindakan-tindakan dia ngedukung lo, cuma nggak dari kata-kata. Itu gimana? Aduh, aku takut salah paham lagi. Maksudnya kayak dia tuh nggak ngomong apa-apa. Iya. Maksudnya kayak dia hanya bertindak sendiri. Takutnya aku malah nganggap itu jadi sesuatu yang kayak jadi kayak salah paham. Jadi kayak padahal sering niatnya banyak nggak gitu. niatnya nggak gitu. Aku itu terbuka banget sama yang kayak diomongin aja gitu. Aduh, terus kalian ada nggak sih pengalaman ngedate sama orang, tapi kalian langsung tahu nih, oh, he's or she's not the one. Oh, menarik. Ngedate. Iya, ngedate terus kayak, aduh bukan dia nih gitu. Nggak Enggak nih. cocok nih. Gue pernah sih, tapi sebenarnya waktu itu emang simply karena dia tuh selalu apa ya? Dia tuh harusnya banyak cewek yang mungkin akan suka, tapi buat gue enggak banget karena dia sangat desperately kepengen punya pacar gitu. Oh, enggak. Kayak kelihatan banget Enggak. kepengen punya pacar dan memperlakukan guanya tuh baik to the point where it feels like performative gitu. Jadi kayak yang gue kayak No. langsung no gitu. Jadi kayak risih. Bener. Terus orang yang dia itu pas ngobrol pertama, kita misalkan baru chat 2 minggu gitu ya, tapi lumayan intens. And then everything is about love. Misalnya kayak lagi ngomongin tentang gue tuh kehilangan sparks di hidup gue. Terus nanti dia kayak instead of like validating my feelings, terus dia malah ngomong, kalau aku sih sparksnya kembali karena kamu. Ih, kok gak jijik anjir. Ada coy, ada. Terus kayak lately I feel special because of you. I'm like, iya kan? Jadi kayak sangat desperate gitu loh menurut gue, yang kayak sampai aduh corny. Itu tuh sampai ngedit berapa kali ya? 3 kali sih. Karena dia baik banget. Jadi gue nge-gaslight diri gue sendiri, bisa kobel nggak bisa gitu. I just know that he's not the one. Aku pernah deh kalau ngedate sama orang yang sebenarnya baik, oke, tapi entah kenapa aku tuh tiap pulang ngedate sama dia kayak capek. Energiku Extrovert, habis. Bawel sih. Oh,
Ya. Bawel atau Kayak mancing? ini. Aku ngerasa aku lebih banyak mendengar dibanding aku berbicara. Yes. Iya. Tapi dia orangnya baik. Tapi pada saat kita bertemu mungkin dia terlalu banyak trauma dumping atau kayak hal-hal yang ngomongin soal diri dia. Sedangkan lu sendiri nggak tahu, lu nggak pernah nanya soal gua gitu. Iya. Jadinya aku tiap kali pulang ngedate capek. Aduh. Kalau ketemu sama dia besok kayak mau janjian besok kayak udah mulai mikir. Ketemu sama dia lagi terus gitu deh. Kalau soal pacaran aku pernah juga mikir kalau dia bukan the one. Padahal Jadi udah aku- pacaran tuh. Udah pacaran. Jadi kan aku tipenya kalau pacaran ya buat nikah ya gitu. Jadi aku pernah punya mantan yang aku tuh dulu itu pacaran sama dia tuh lumayan lama ya 3 tahun kan. Tapi pada saat itu aku percaya banget ini bakal jadi komitmen yang bakal sampai nikah gitu ceritanya. Tapi tanpa sadar ternyata aku udah berada di hubungan yang kalau kata orang luar toksik. Yang aku sendiri nggak sadar pada saat itu. Sadarnya adalah pada saat kita berantem di rumah aku dan ada mama aku yang ngelihat. Aku nggak bakal ceritain apa yang terjadi. Aku hanya bakal ceritain sebulan setelahnya mamaku nelpon aku sambil nangis. Mamaku nangis-nangis bilang, mama nggak yakin bisa percayain kamu sama dia, nak. Kalau kamu sama dia saat mama udah nggak ada, mama nggak tenang. Bukan dia orangnya percaya sama mama. Mama sebenarnya kepikiran banget 1 bulan ini mau nyampein ke kamu. Cuma mama tahu kalau kamu tuh udah cinta banget sama dia. Kamu kan udah susah banget dibilangin kalau udah cinta sama orang gitu. Di situlah aku tersadar. Oh, bukan dia ternyata. Setelah mama aku sendiri yang nelfon sambil nangis-nangis bilang, nak bukan dia, nak. Mama nggak yakin bisa ninggalin kamu sama dia kalau mama meninggal nanti. Gitu. Nih, ini pertanyaan yang jadi menarik ya. Masih hubung dari tadi. Menurut kalian orang-orang terdekat kalian itu opininya penting nggak dalam memilih pasangan? Jadi misalnya kayak kalian deket sama orang, pacaran sama orang, tapi misalnya sekitar kalian ngomong enggak dah, anjir, putus deh, penting nggak? Penting. Tapi orang tua aja. Best Kalau best friend oke. Tapi bakal tetap keras kepala sih aku kayaknya. Karena aku ngerasa kalau misalnya best friend yang udah ngomongin, aku tetap bilang kayak ya udah lu tinggal nonton aja. Dengar cerita gue aja. Tapi kalau orang tua yang bilang kalau disuruh stop, aku stop. Kalau aku lebih kayak kalau aku nanya jadi penting, kalau aku nggak nanya berarti bukan urusan lo gitu. Oh. Kayak kita nggak boleh berkomentar gitu ya. Iya. Kalau berkomentar lu nggak bakal masuk kiri keluar kanan gitu ya. Tapi katakan ada sahabat lo yang memang dia menilai aja gitu, kayak misalkan kok dia kayak toxic sih Dep, tiba-tiba. Misalnya kayak lu padahal cuma balas chat dia, tapi misalkan lo apa terus kayak kok dia kayak toxic sih Dep. Mungkin aku bakal ngedengerin tapi kayak nggak penting gitu, kayak yang kayak kata sini masuk kanan keluar kiri aja gitu. Nggak yang kecuali aku nanya nih, menurut lu ini toxic nggak sih? Orang tua? Include. Oh iya. Iya. Soalnya. Karena cowok kayak harus Cowok, ngebelain cewek. cewek. Iya. Jadi kayak iya ya. Bener. Harus Gitu. bijak sih kalian ya laki-laki ini ya. Gue kalau ke orang tua itu lebih ke pertama karena gue tahu pasti they want the best for me. Kedua lebih ke restunya yang gue perlu. Jadi walaupun memang misalkan gue udah suka banget sama lakinya, tapi gue tahu nih nanti kalau gue menikah nggak dapet restunya. Jadi itu akan susah gitu kan. Dan dari restu itu tuh lagi-lagi spiritual ya. Dari restu itu kan pasti kayak nanti jalan gue dipermudah atau enggak itu kepercayaan gue gitu loh. Takutnya kalau nggak dari restu enggak. Tapi kalau dari sahabat gue bakal denger. Tapi bakal gue pilah lagi. Kadang-kadang kan sahabat saking maunya yang terbaik buat kita sampai kayak gimana ya, agak maksa gitu dan terlalu strict gitu kan. Kalau misalkan memang masih ada poin-poin yang bisa nge-counter itu, dan kalau poin-poin yang mereka sampaikan itu gue masih oke-oke aja, misalkan kayak tapi kan dia misalnya mukanya kurang, itu kan gak terlalu berimpact misalnya gitu. Iya kan gue bilang kalau sahabat yang gak suka sama pacar kita tuh kadang lebih strict loh daripada orang tua, ya kan? Setuju. Dia kurang deh, kayak tikus atau kayak apalah gitu. Ya kalau itu menurut gue nggak berimpact buat hubungan gue, ya gak bakal gue dengerin. Itu sih. Terus kalian gimana cara ngebedain ujian dalam hubungan sama emang pertanda harus berpisah? Nah itu tuh. Kayak aku tadi, orang tua aku udah nelfon, jangan sama dia. Apakah itu ujian kayak, wah gue harus kawin lari, atau kayak iya sih orang tua gue udah bilang stop, ya udah gue stop. Yang kamu lakuin waktu itu apa setelah diomongin gitu? Langsung mutusin. Langsung aku hilang rasa.
putusnya itu nggak langsung saat itu, tapi berbulan-bulan kemudian karena aku berpikir dulu kan, kontemplasi dulu. Apa yang salah ya? Tapi emang mata aku terbuka saat itu dan aku mulai ilfil sama tindakan-tindakan dia. Di situ aku mulai ngeh, wah iya dia manipulatif ternyata ya. Aku mulai mati rasa, terus ya udah jadinya berapa bulan kemudian berpisah. Itu bukan ujian menurutku. Itu pertanda harus berpisah. Oke. Pertanda harus berpisah adalah ketika untuk sebuah masalah dia itu sudah tidak mau ketemu di tengah dan sudah tidak mau lagi usaha untuk menyelesaikan itu. Gitu. Karena gue mikirnya sampai kapanpun kan setiap hubungan pasti akan ada masalah, entah masalah besar atau masalah kecil. Kalau dia aja sudah kelihatan kayak nggak mau kooperatif menjalani hubungan ini, menghadapi masalah ini, gue udah nggak mau. It's a huge bright red flag for me personally gitu loh. Jadi selama memang dia masih mau menghadapi masalah ini bersama, ada ujian lagi tapi dia mau bekerja sama gue, ada masalah lagi tapi dia mau mencari solusinya, itu masih ujian. Tapi kalau emang dia udah nunjukin tanda-tanda dia nggak mau, ya udah. Ya lagi. Stop. Kalau aku nggak ada pengalaman lagi. Oke, aku nanya deh ke Devri kasus ya. Misalnya nih, lu udah sayang banget sama cewek lu, tapi ternyata orang tua lu atau orang tua si cewek itu nggak setuju sama hubungan kalian. Menurut lu itu Ujian atau pertanda harus pisah? Ini Jujur ngomongin cowok nih. Jujur, hal yang paling kutakutan dalam berhubungan itu Keluarga ya. Iya, keluarga. Karena kan kalau misalnya berhubungan itu kita tuh bukan cuman antara kita berdua ya. Maksudnya kayak pasti ada keluarga yang harus disatukan gitu. Yes. Baik dari aku ke keluarga dia dan dia ke keluarga aku. Dan kalau itu terjadi, kalau memang ada jalan keluarnya, pasti aku usahain. Aku bakal ngusahain banget kalau memang ada jalan keluarnya. Tapi kalau memang contoh nih harus pindah agama. Itu kan udah yang kayak dia nggak suka karena agama kami berbeda. Contoh gitu ya. Itu kan kayak aduh, kayaknya ini udah nggak ada jalan keluarnya. Masa salah satu di antara kami harus berkorban gitu kan. Mungkin itu menurut aku ya bukan ujian, tapi ya memang harus berpisah. Tapi kalau misalnya memang mamanya nggak suka nengok sifatku, mungkin ntar aku kayak agak plenger-plenger. Tapi ya kan itu masih bisa diperbaiki. Menurut aku gitu sih, itu pasti ujian. Berarti memang aku yang harus berubah gitu. Atau aku yang harus mendekatkan diri atau gimana, itu ya masih bisa. Gitu deh aku bedainnya. Nah kalau misalnya nih kita nih udah mau dihadapkan nih ke keluarga pasangan kita, dia tanya dong, lo punya apa? What do you bring to the table, bro? What do you bring to the table? Yes. Dulu aku siapin jawaban tau itu. Masih inget gak? Tapi itu masih yang kayak anak-anak banget. Coba. Maksudnya yang kayak aku kayak enggak, aku masih yang bukan, maksudnya nyiapin jawaban yang kayak misalnya nanti kalau aku udah gede, aku udah kaya, udah aku nanti nyiapin kayak Pak, saya udah punya rumah Pak. Saya udah punya mobil Pak. Jawaban-jawaban halu. Iya, jawaban halu. Terus gini, kalau misalnya dulu aku tuh sempat deketin sama cewek yang keluarganya agak religius. Jadi aku pernah bilang gini, saya bisa Pak jus amah gitu. Terus apa katanya? Wow, keren gitu. Enggak. Ini enggak, maksudnya kayak halu doang. Kalau misalnya aku ketemu sama Bisa jus sama amah. bisa sama aku pas lagi deketin sama cewek yang lumayan religius gitu keluarganya. Kalau pada saat ini, Kalau gue Kalian? ditanya, what do you bring to the table? ya. Nanti anak om tante akan mendapatkan pasangan yang smart, both academically and smart in life. I've been through a lot, om tante, dan saya tidak berhenti belajar. Jadi bisa berproses bersama. Saya juga bisa menjadi tempat cerita, bisa memberikan solusi untuk kehidupan anak om dan tante. Terus Saya promosi. terus om dan tantenya nikah sekarang. Ini modal ini. Amin. Ini rumah 15 hektar Langsung. gitu sih. Kalau kalian apa? Mungkin aku yang pertama karena aku Kristen, aku bakal bilang kalau aku takut akan Tuhan dan aku selalu ingin punya keluarga yang kayak berlandaskan Kristus lah ibaratnya. Yang paling pertama pasti iman. Iman. Aku nggak bakal jauh-jauh dari Tuhan. Yang pasti keluarga yang akan aku bentuk nanti adalah keluarga yang
keluarga Kristus yang sesuai dengan ajaran Hmm. iman kita kan. Yang kedua cinta, sayang. Apapun yang terjadi aku bakal ada di sisinya dia. Hmm. Kalau dia sakit, kenapa-kenapa, miskin dan apapun, dan sebaliknya juga anak Anda kan harus kayak gitu sama aku kan. Yang ketiga apa ya? Aku mantap. Wih. Terus yang Wow. keempat aku yakin kita nggak bakal hidup susah, itu aja. Weh. Benar. Kalau aku gini, Om, Tante, saya itu udah berpengalaman banget ngurus perempuan. Soalnya di rumah saya punya 2 kakak perempuan, 1 adik Iya. perempuan. Om dan Tante bisa tanya sendiri gimana saya nge-treat mereka. Nah, saya ini adalah abang dan adik idaman. Jadi abang dan adik idaman aja saya udah bangga. Gimana kalau saya jadi suami idaman anak Om dan Tante? Oke. Mantap, Enggak, maksudnya mantap, kayak mantap. ya menunjukkan bahwa aku tuh udah cukup dewasa lah jadi laki-laki, karena di keluarga aku juga sebagai abang dan adik gitu. Jadi aku bisa jadi sebagai teman buat Udah terbiasa handle Iya, perempuan Iya, ya. gitu. dengan segala mood iya, swingnya dan swingnya, lain-lain. yang Iya. tiba-tiba marah, yang tiba-tiba buang barang di rumah. Gue jadi pengen punya pertanyaan yang agak fun. Apa tuh? Mari kita omongin tentang satu sama lain ya. Gitu. Kalau tadi kan apa yang kita rasa we bring to the table. Kalau menurut misalkan kita jadinya misalkan Cine dulu. Apa yang kita berdua pikir Cine Oke. can bring to the table as a partner? Oke. Siapa Kita mulai dari duluan? Cine. Udah dulu. Cine Aku. dulu ya. Enggak, berarti Cine Aku kita yang nilai. Oke, boleh guys. Menurutku Cine itu bener banget ya akan menjadi sosok pasangan yang satu sangat religius karena dia jangankan sama Tuhan, sama apa-apa juga takut. Iya. Semuanya dia takut, guys. Semua dia takut. Jantungku berdebar. Iya. Aku psikolog. Otomatis ya. Aku ke psikolog ya. Aku nggak mau makan masakan tetanggaku. Takut diracun. Padahal kan kamu deket Cine. Iya sih. Jadi dia jangankan sama Tuhan, sama apa takut itu pertama. Tapi yang kedua ya. Terus yang kedua, Cine itu orang yang pokoknya apa ya? Pokoknya selama itu masih undervalue dia dan vision dia, gas. Dia coba, dia lakuin. Makanya bener yang kata lu tadi sih nggak akan hidup susah karena gigihnya itu ada. Sikap. Kalau misalnya sama Cine, hidup sama Cine tuh pasti nggak bakal susah. Karena dia itu udah dia itu sosok perempuan tangguh. Dia kebanyakan kumarahin soalnya. Jadi dia takut ngomong aneh. Ya guys. Takut ngomong aneh-aneh dia. Ada Nanti kebanyakan kita insert dicecar. si Cine omelin gue dulu ya. Oke. Terus Gak ada yang spesial deh. maksudnya Cine itu ya, maksudnya Oke, next. Dia menyebalkan. Kalau Kak Bella aku tahu bener sangat pasti anaknya pintar sih. Amin. Iya, anaknya Kak Bella pasti pintar. Terus aku yakin banget kayak apa ya? Pasti fun banget serumah sama Kak Bella. Karena dia tuh sangat kreatif. Nggak bakal bosen hidup sama Kak Bella. iya sih. Iya, banyak banget hal kayak Kak Bella ini tipe orang yang storytellingnya bagus. Jadi dia bakal spill the drama dengan cara yang menarik ke suaminya. Nanti kayak suaminya tinggal apa, ada cerita apa sayang? Babe, sit down. Yes. I got some tea. Terus kayaknya akan ada banyak hal-hal menyenangkan yang akan dilakukan Kak Bella dengan pacarnya, dengan suaminya nanti. Nggak bakal bosen, smart, bener, dan juga apa ya, kalau sama Kak Bella pasti dia, aku juga yakin sih Kak Bella nggak bakal hidup susah juga. Amin. Karena gigi juga. Kalau Aku sama sih. Tonjok. kalau aku Kak Bella mungkin suaminya bakal punya istri yang ketika punya anak, anaknya itu bakal bilang, "This is my hits mom." Karena aku yakin Kak Bella nanti kok sama anaknya itu bakal yang kayak Iya, bestie ya bestie kan? banget. Iya, Dan iya. kayak anak itu bakal yang kayak luas gitu kalau mau cerita apa-apa. Iya, iya. Karena bakal kayak, "Nak, mama dengerin kok," gitu. I can imagine loh. Tell me everything gitu. Iya, Iya, bedanya gue sama everything. Cine kayak kalau misalkan anaknya tuh nangis datang ke Cine, pasti Cine kayak, "Kenapa nak? Ya Tuhan, kenapa?" Kalau gue, siapa yang bandelin? Iya. Aku baru nangis kayak, siapa? Spill alamat rumahnya. Iya sih. Gue gitu kayak bedanya kita gitu. Devi. Devri. Aku
ngerasa dia tuh bakal nurut sama istrinya sih. Tipe yang takut istri. Dia tuh tipe yang takut istri banget, gue yakin. Jadi cewek-cewek yang pengen dominan cari Devri deh. Yeah, he is actually looking for Yes. a girlfriend. Iya, Guys, we're dead ass. Dia lagi nyari pasangan. Dibawain ya guys. Spesifikasinya Cantik. Enggak. Spesifiknya bisa DM biar kita ngobrol aja guys. Langsung DM aja DM Devri aja. Sim guys. Langsung, Mas single ya? iya. Saya cari selingkuhan nih. Astagfirullahaladzim. Saya cari sugar baby. Devri itu menurut gue akan menjadi pasangan yang seru karena dia orangnya sangat easy going, kreatif juga, to the point yang kayak kadang ganggu ya gitu, kayak kita lagi ngapain, bikin yuk digosok imut, kita lagi mau mulai podcast loh ya, itu kreatif banget. Terus Devri juga orang yang memang open minded. Iya. Menurutku Devri itu sosok yang open minded banget. Tapi Kayak, yang paling prioritas itu dia family man. Nah, Yes. looking for a Tapi aku family. setuju sih, guys. Kita menjual Devri nih guys. Kalau kamu mencari cowok yang dilahirkan dari keluarga cemara dan menurut sama istrinya, he's the one. Next. Oke. Next. Kita ngomongin nikah lah ya. Wih. Sekarang lagi viral banget tahu, orang-orang udah mikirin kayak ngapain sih nikah? Kalau gue nggak punya agama juga gue milih living together. Hah? Nikah itu kan cuma dokumen resmi doang gitu. Oh, Yes. jadi Jadi pertanyaannya mana? Menurut kalian, apakah nikah itu penting? Aku penting. penting. Menurut aku penting. Karena dalam hubungan itu harus ada ikatan, dan ikatan itu harus resmi, diakui. Jadi kalau misalnya hubungan yang nggak ada ikatan, yang nggak ada keresmian di atas hubungan itu, ya banyak yang dirugikan. Satu, nggak tahu arahnya, maksudnya kayak ketika ada masalah nggak tahu cara menyelesaikan masalah dari pihak ketiga. Betul. Karena ya nggak resmi gitu. Menurut aku penting. Walaupun emang bakal banyak yang bilang ya kayak ya ada ikatan udah suami istri juga bisa aja selingkuh. Ya apalagi nggak Nggak ada. ada. Ya kan. Terus juga with dokumen yang sah comes roles. Peran-peran itu penting. Sehingga kayak kalau misalkan pacaran mungkin masih PT-PT. Kalau udah nikah itu kan ada hukumnya. Suami menafkahi. Iya, Kalaupun benar. cerai ada role-nya lagi gitu loh di akta perceraian itu. Jadi kayak menurut gua role itu sih harus ada aturannya. Harus ada higher authority yang tell us what we can do and what we cannot do gitu loh. Karena kita cuma manusia ya gitu. Kita punya banget tendensi untuk saling toxic, saling apa, dan bisa jadi uncontrollable. Ya, dan lagian untuk hidup sebagai warga negara yang baik itu ribet banget kalau kan Iya. nggak punya dokumen guys. Misalnya ini kan kalau konsepnya ada lu mikirin lu berdua doang. Mhm. Tapi gimana kalau misalnya kan punya anak? Anak lu entar diminta kalau mau sekolah harus ada apa? Akta Iya. lahir, Iya benar. kartu keluarga. Itu kalau kalian nggak punya itu gimana ngurusnya? Setuju. Jangan ngebebanin generasi selanjutnya dong. Nanti dia sekolah ditanya nama bapaknya siapa, bingung. Korbannya mamanya jadi siapa, anaknya juga ya bingung. jadi ya. Iya, Kemana-mana korban ya. nantinya, Kehilangan iya. identitas jadi ya. Nggak bisa ngurus BPJS, KIP kuliah nanti. Dia kan bakal hidup ya sampai besar ya. So, nanti ada netizen yang kayak kata siapa gue mau punya anak. Ya, Iya. Ya balik ke yang tadi kan, Iya. bro, Iya, kan yang bro, pro tadi itu ya. jadi- Tapi tetap harus nikah ya guys ya. Mungkin ini akan menjadi pertanyaan terakhir hari ini Oke. untuk episode kali ini. Jadi kalian harus jawab semuanya. Kasih gua atau yang penonton di rumah tips apa yang harus mereka lakukan, tips and trick untuk mencari pasangan yang bisa dibilang tepat lah. Walaupun kita juga belum ada yang nikah ya. Iya sih. Tapi I failed a lot of time. So like, Yang pertama adalah yang pasti imannya ya guys. Imannya harus takut akan Tuhan. Yang kedua komunikasinya nyambung. Jangan dipaksa, kalau nggak nyambung habis lu dah. Bakal makan hati terus lu tiap hari. Yang ketiga sesuai dengan selera lu. bener. Pilih pasangan yang sesuai dengan selera lu. Oh my god. Jangan dipaksa. I can't stress that enough. Gue cuman mau pacaran sama orang yang gue tahu tipenya tuh gue. Misalnya kayak rambut gue panjang. Terus misalnya dia tipe aku cewek bondol. Mau dia baik kayak gimana pun ke gue, minta-minta gue jadi pacarnya gue gak mau. Karena at the end of the day, ya katanya kan
nikahilah atau pacarilah tipemu. Takutnya dia mencari sosok tersebut di orang lain. Takut. Iya. Kalau gue mencari pasangan yang tepat itu, yang pertama adalah lo udah tahu apa yang lo suka. Jadi kayak lo itu sukanya dicintainya bagaimana, sehingga nanti bisa lo komunikasiin ke dia. Lo tahu lo sukanya apa, lo tahu lo what do you bring to the table, lo tahu what you think you deserve. Iya, lo sudah tahu diri lo banget lah gitu, sehingga yang lo cari hanya akan apa yang lo butuhkan. Karena kalau misalkan kita cuma expect apa ya, sifat-sifat baik itu countless. Iya. Sedangkan gak ada orang yang gak punya kekurangan gitu loh. Jadi ya itu, selain lo harus tahu diri lo, carilah orang yang kekurangannya bisa lo tolerir for the rest of your life. Yes. Kalau aku ya karena aku lagi nyari ya guys. Jadi aku menurut aku kayak ya dari mereka aja aku text note aja. Oh gitu. Next not, iya. Jadi jangan lupa hubungi Devri untuk informasi cowok single high quality lebih lanjut. Episode kali ini udahan dulu. Don't forget to like, comment, and subscribe. And see you on our next video. Bye-bye. Bye. Jangan lupa subscribe. Udah. Dah.